Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalam ala man ba'athahu rahmatan lil alamin muallimal bashariyati ajma'in hadiyan ila siratin mustaqim. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ثانيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, di waktu duha ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita untuk sama-sama bermujalasah, sama-sama duduk di salah satu majelis ilmu, salah satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah turunkan rahmatnya. Allah berikan ketenangan di dalamnya. Allah turunkan maghfirah dan ampunan di dalamnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang sedang duduk di majelis ilmu, maka seluruh makhluk itu turut mendoakannya, bahkan memohonkan ampun untuknya, sampai-sampai ikan yang ada di dasar lautan pun turut serta mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, dikisahkan di situ ada sebuah majelis, kemudian datang orang yang lewat di majelis itu, yang mana orang itu tujuannya bukan untuk datang mendengarkan ilmu, tapi tujuannya duduk di situ untuk urusan dunia. Maka malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana ini dengan orang yang datang tujuannya dunia? Apakah harus aku catat juga kebaikan untuknya?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Catat untuknya kebaikan karena rahmatku begitu luas." Allahu akbar. Artinya ketika ada sebuah tempat di mana di dalamnya itu orang sedang menuntut ilmu,
mencari ilmu, belajar, meskipun yang dia pelajari itu hal yang mungkin kita anggap remeh. Membaca, mempelajari Al-Quran, ya, membaca huruf demi huruf Al-Quran, mempelajarinya dengan baik, sifat-sifat hurufnya, cara membacanya. Itu kan mungkin bagi kita tampak tidak begitu berarti ya. Gitu. Makanya di situ dikatakan oleh malaikat yang mencatat amal itu. Ini ada orang yang urusannya urusan dunia, ya, lihat. Urusannya urusan dunia, dia datang duduk di sini pingin dengerin gitu. Apakah aku catat juga ya Allah? Catat katanya. Allahu Akbar. Begitulah keadaan kita hari ini. Ya, kami pun juga sama. Bahwa terkadang urusan dunia itu melelahkan kita, melalaikan kita, menjadikan itu sebuah penghalang untuk kita datang ke majelis ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan, janjikan rahmat, ya, untuk mereka yang memang meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Ahibai fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kita di pagi hari ini adalah tema tentang wanita di dalam Al-Quran. Tema wanita di dalam Al-Quran adalah tema yang sangat luas pembahasannya. Kenapa tema ini mesti dikaji? Kenapa tema ini mesti dibahas? Karena kita sebagai seorang muslim punya panduan untuk menjadi wanita yang salihah. Karena kita sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai panduan dan jalan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Sungguh kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk menjadikan kalian itu sengsara. Ya, tashqa artinya itu sengsara, sulit, berat, gundah gitu ya. Dan semua kalimat-kalimat yang menyesakkan di dada, di hati. Syaqiyun. Makanya lawan katanya syaqiyun itu adalah sa'idun. Asyaqawah lawan katanya as-sa'adah. Asyaqawah itu kesengsaraan, sedangkan as-sa'adah itu kebahagiaan. Bahkan di dalam Al-Quran kan disebutkan syaqiyun au sa'id. Dia itu sengsara atau bahagia. Maka Allah tekankan di dalam Al-Quran itu, ma anzalnaka 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran itu tujuannya bukan untuk menyulitkan diri kita, tapi untuk menjadikannya bahagia. Maka ketika kita secara pribadi, kemudian secara keluarga gitu ya, kemudian lebih besar lagi secara masyarakat luas, atau mungkin lebih besar lagi secukupnya bernegara, tak kunjung ada kebahagiaan di dalam diri kita, keluarga kita, bisa jadi karena mungkin kita jauh dari Al-Quran. Jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh dari panduan Allah berupa Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagaimana dikatakan, membacanya saja itu menenteramkan hati, membacanya tanpa perlu kita tahu artinya. Kata sahabat Utsman radhiyallahu an, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan ini seorang sahabat mulia yang dia itu ahlul Quran. Dia itu penghafal Quran. Tapi dia itu juga seorang ahli perdagangan gitu. Jadi kalau kita lihat Utsman ini kan banyak sekali peninggalan warisannya. Ya, bahkan wakafnya sampai hari ini itu masih kekal abadi. Bahkan yang masyhur di kalangan kita itu kisah bagaimana beliau mewakafkan sumur yang bernama Sumur Rumman, Bi'r Rumman.
di mana dia membayar sumur itu kemudian mewakafkannya untuk kebutuhan muslimin yang ada di Madinah. Siapapun boleh mengambil. Masya Allah. Utsman radhiyallahu an, ya, yang dia itu ibaratnya kalau kita hari ini itu urusan dunianya luar biasa, dia menuturkan tentang bagaimana Al-Quran. Apa yang dia katakan? Lau taharat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Kalau seandainya hati kami ini bersih, kata sahabat Utsman bin Affan, maka kami itu enggak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Artinya, tanda hati itu bersih, tanda hati itu tidak ada kotoran di dalamnya, tazkiyah betul, bersih betul. Tandanya adalah ia gemar membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, membaca ya, bukan mentadaburi, membaca. Di situ sahabat Utsman mengatakan membaca. Artinya dengan membacanya aja sudah mendatangkan ketentraman. Apalagi sampai kita memahami maknanya, memahami tafsirnya, mentadabburinya, mengambil pelajaran dari dalamnya, kemudian mengamalkannya dan menyebarkannya. Masya Allah. Maka itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan bagi si pelakunya. Maka itulah sebabnya kenapa pembahasan kita itu tak perlu jauh mencari materi-materi yang lain. Ya. Belajar dari wanita yang lain. Belajar dari wanita yang tidak jelas nasabnya, hasabnya, bahkan belum dinas di dalam Al-Quran oleh Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dan di dalamnya Allah pun banyak bertutur tentang wanita. Ahibai fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai panduan kita, sebagai panduan kita untuk memahami betapa pentingnya pembahasan wanita di dalam Al-Quran. Sebelum kita jauh melangkah, mari kita lihat sebenarnya peran wanita itu, ini sebagai muqaddimah kita. Ya, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya seperti apa sih peran wanita di dalam Al-Quran? Saya coba melihat di dalam Al-Quran. Ya, ternyata peran wanita yang paling mendominasi itu, selain dia menjadi seorang istri dan ibu, tugas besarnya dia seorang wanita itu adalah Allah jadikan dia itu penenang. Dan ayat ini itu masyhur, ikhwani. Ayat ini masyhur sekali. Setiap kali ada pernikahan, mesti kita dengar ayat ini. Di dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nanti yang bawa mushaf silahkan dibuka. Karena kita akan mencari akar kata dari kata menenteramkan itu tadi. Di dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya. Silakan digaris bawahi kalimat litaskunu. Bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah jadikan dari dalam diri kalian itu pasangan kalian. Tujuannya, lihat kalimatnya, litaskunu, agar kalian itu tenang, agar kalian itu merasa tentram. Bahasa Jawanya apa, Pak? Tentrem tartora harjo gitu ya, Pak ya. Tenang, menentramkan. Jadi para ummahat ini fahamkan, ummahat ini sebenarnya fungsinya apa? Obat penenang. Ya. Jadi kalau besok ada yang sakit, nggak perlu lari ke apotek ya beli obat. Bilang sama suaminya, ayah nggak perlu lari ke apotek beli obat karena ada aku.
Ya, sayalah obat penenang itu. Ini Qur'ani, Bu. Ya, ini Qur'ani. Al-Qur'an yang mengatakan. Jangan sampai kalimat suaminya, ngelihat kamu kok tambah pusing ya, gitu. Bukannya tambah tentram tapi tambah pusing. Terjadi nggak itu di keluarga muslimin? Terjadi. Sangat terjadi. Kenapa masalahnya? Karena nggak paham konsep menenangkan itu. Ya. Nah, Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum. Di situ kalimat litaskunu bermakna menenteramkan, menenangkan. Ya. Ayat ke-21. Coba deh, Bunda buka kembali di dalam surah Yunus ayat ke-67. Yunus ayat ke-67. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu. Ya. Litaskunu fihi. Di dalam surah Yunus ayat ke-67 Allah berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untukmu ya, malam litaskunu fihi, supaya kamu itu tenang di malam itu, beristirahat di malam itu. Paham nggih? Baik. Itu ayat kedua. Ya. Ayat kedua. Ayat ketiga, silakan dibuka kembali surah Al-Qasas ayat ke-73. Al-Qasas ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa mir rahmatihi, dan dari salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Rahmat itu lebih tinggi dari yang namanya cita-cita. Ya. Karena kalau cita-cita itu selesai di dunia. Tapi kalau rahmat Allah itu kekal sampai di surga, bahkan mengantarkan orangnya ke surga. Ya, lihat. Dan dari salah satu rahmat Allah kepada kita, Allah ciptakan malam dan siang itu litaskunu fihi, agar kalian itu di malam dan siang itu, di malamnya itu kamu bisa beristirahat. Kalimat yang sama dan serupa dengan ayat di surah Yunus ayat ke-67. Ya, di situ makna litaskunu lebih kuat ke waktu ya, malam yang fungsinya untuk istirahat. Baik, ini kita masuk ke tadabbur. Kita coba gali. Apa sih sebenarnya menenteramkan itu gitu. Kemudian yang terakhir, ya, 4 ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kalimatnya sama. Kalimatnya sama litaskunu. Ayat keempat, yaitu surah Ghafir ayat ke-61. Surah Ghafir ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat di dalamnya. Nah, ini. Oke. Satu ayat pertama, ya. Kalimat litaskunu di situ maknanya apa? Menenteramkan. Di dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Kemudian 3 ayat setelahnya di surah Yunus, di surah Al-Qasas, di surah Ghafir. Litaskunu di situ maknanya adalah menjadikan malam sebagai tempat untuk istirahat. Berarti para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadilah wanita, jadilah seorang istri. Ya, kalau ibu itu untuk anak-anak. Jadilah seorang istri
yang menenteramkan hati pasangan kita sebagaimana malam menenteramkan kita. Sebagaimana malam itu mengistirahatkan kita. Paham gak? Malam itu, perhatikan, kalau malam itu bagi orang nih, saya kemarin sempat tanya dengan salah satu wali santri kita, seorang ayah yang dia itu kerja di sebuah perusahaan yang terkadang juga dapat giliran kerja di malam hari. Masya Allah. Qadarullah, saya bertanya kemarin sama dia, Pak, ini masuk pagi apa masuk siang, masuk malam? Masuk malam, Ustaz. Masya Allah. Rasanya gimana Pak kalau kerja di malam hari itu? Wah, rasanya gang hari, rasanya badan sudah terasa lelah, capek. Bahkan istirahat malam itu tidak bisa tergantikan dengan istirahat siang selama apapun. Coba. Jadi mau istirahat siangnya panjang misalkan dari jam 8 sampai zuhur misalkan. Kemudian lanjut lagi ba'da zuhur sampai asar gitu. Ya. Tidak bisa menggantikan istirahat malam yang cuma 3 jam. Karena ketika kita baca di istilahnya jurnal kesehatan gitu ya, bahwa tubuh kita itu butuh istirahat di malam hari paling tidak 3 jam sudah cukup. Ya. Paling tidak 3 jam sudah cukup. Dimulai dari jam 10 dan diakhiri di jam 1. Jadi batas akhir kita istirahat itu sebenarnya itu kalau menurut kesehatan, nanti silakan dicari. Ada di situ namanya salah satu dokter herbal, dia mengatakan paling lambat seseorang itu istirahat malam adalah jam 10. Kemudian dia istirahat 3 jam, jam 11, jam 12, jam 1. Nah, ini sudah cukup sebenarnya ketika syarat-syarat istirahatnya terpenuhi. Maksudnya apa? Contohnya, memang benar-benar istirahat. Ya. Kemudian semua yang berbau api dimatikan. Lampu, gitu kan? HP. Itu karena Rasul SAW ketika ia mau beranjak ke tempat istirahatnya, dia mematikan semua yang ada unsur apinya. Itu bukan karena tanpa sebab, tapi karena ketika malam hari, ketika dia gelap, gitu ya, dia kayak ngecas gitu. Nah, ini menurut ilmu kesehatan. Tubuh itu ngecas. Yang ketika dia dicas 3 jam itu sudah maksimal casnya, selanjutnya dia akan siap bertarung kembali. Nah, itulah kenapa Rasul SAW disebutkan qumil laila illa qalila nisfahu. Nah, kalimat di dalam surah Al-Muzammil. Nisfahu, setengahnya. Awin qus minhu qalila, atau kurang dari setengahnya. Ini ya ijaz ya, sebuah mukjizat Al-Quran ya. Tadabbur Quran itu luar biasa. Artinya panduan istirahat itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Kita cukup itu istirahat. Makanya Rasul SAW itu bangun di sepertiga malam. Kurang dari setengah atau bahkan setengahnya. Itu menandakan bahwa malam itu tidak bisa tergantikan dengan siang. Malam tidak bisa tergantikan dengan siang. Dan malam itu ada waktu-waktu yang sangat barokah yang tidak didapat di siang hari, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di malam hari, di sepertiga malam. Ya. Dan itulah fungsi seorang wanita. Dia tidak tergantikan dengan siang. Dia tidak tergantikan dengan waktu apapun. Meskipun tadi saya sampaikan, dia diberi waktu istirahat panjang di pagi dan siangnya, tapi tidak bisa menggantikan posisi malam. Para ummahat, para wanita, para istri tidak pernah tergantikan posisinya oleh siapapun. Ya. Ketika dia paham betul konsep menenangkan, karena ketenangan itu datangnya dari pasangan. Nah,
Ini harus dipahami dulu. Jadi kita perlu mengkaji dan mentadaburi bahwa posisi kita sebagai seorang istri itu fungsi utamanya pertama adalah menenangkan. Itu. Fungsinya seperti itu. Jadi ibarat sebuah alat gitu nggih. Fungsi alat ini apa gitu. Yang ketika fungsinya itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan memberikan manfaat dan faidah bagi pemiliknya. Itu kan. Motor itu misalkan. Ya. Ketika dia berfungsi untuk mengangkat 2 orang, maka dia akan berjalan dengan baik. Tapi ketika dia digunakan bukan sebagaimana fungsinya, maka dia akan cepat rusak gitu kan. Begitu juga seorang istri. Ketika dia berfungsi sebagaimana mestinya, dia menenangkan, maka pasangan itu tidak perlu mencari obat penenang, alat penenang selain daripada istrinya. Ini nanti sampaikan kepada para suaminya. Sampaikan kepada para suaminya dan pasangannya bahwa fungsi adanya antun, ya, mau di mana posisinya terserah, di samping, di belakang, di depan. Itu kan hanya posisi saja. Tapi fungsinya adalah menenangkan. Itu ya yang pertama. Karena dari 4 ayat ini, 1 dia menenteramkan, 3 dia menjadikan menyebutkan tentang waktu malam. Jadi ada sebuah istilah yang menyebutkan bahwa jadilah istri setenang malam. Nah, karena malam itu menjadikan kita menjadikan kita bisa dan kuat beraktivitas kembali, ya, di mana itu tidak bisa didapat selain pada malam. Dan malam itu, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kalau kita tarik dalam bahasa, istirahat itu kan bahasa Arabnya bata yabitu, istirahat malam. Ya. Kemudian kalau kita tarik lagi, dia bisa menjadi sebuah nama tempat yang disebut dengan baitun atau rumah. Jadi istirahat itu, nah ini penting nih, coba nih ditanya bagi para suami. Seenak-enaknya istirahat mesti di rumah. Apapun kondisinya, gitu kan. Jadi kita mau istirahat di atas gunung gitu ya, Pak Wawan. Mau ndaki, capek gitu kan. Ngecamp di atas gunung gitu kan. Atau misalkan saya istirahat pas di mana gitu kan. Di rumah teman gitu kan. Atau istirahat di kutab lagi mabit gitu Pak. Tetap tidak setenang kita istirahat di rumah kita. Itu. Coba boleh tanya dengan orang-orang tua kita yang hari ini sudah sepuh gitu. Seenak apapun tempat tinggal anaknya, semewah apapun itu, full AC kah, fasilitas terlengkapi, tercukupi, sarana dan sebagainya, tetap tempat ternyaman itu di rumahnya sendiri. Maka suami, tempat ternyaman dia untuk istirahat itu, menaruh badan itu adalah di rumah. Kenapa? Karena itu tadi, baitun maknanya rumah, bata yabitu itu dari istirahat malam. Kalau kita lihat bagaimana istri dari Fir'aun berdoa kepada Allah di akhir surah At-Tahrim, maka dia mengatakan di dalam doanya, Rabbi benili, ya Allah bangunkan untukku katanya, baitan fil jannah. Rabbi benili baitan fil jannah. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu ya Allah sebuah rumah di surga. Baitun. Lihat. Kenapa mesti baitun? Karena nyaman gitu. Ya, baitun rumah itu pasti lebih nyaman dibandingkan yang lain. Maka oleh sebab itu, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita fahami. Pertama, tugas sebagai fungsi ya, tugas dan fungsi seorang istri itu adalah menenangkan, menenteramkan.
Ayo kita muhasabah dalam diri kita masing-masing. Sudahkah diri kita ini menenteramkan dan menenangkan pasangan kita? Nanti silahkan ditanya. Ya, silahkan ditanya suaminya masing-masing. Pas ngaji berikutnya nanti silahkan dijawab. Sudah ditanya atau belum? Tanya ke suaminya. Ya, sudahkah aku menenteramkan di hatimu? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa wanita itu fungsinya adalah libas, pakaian. Hunna libasul lakum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu, wahai para suami, adalah pakaian untukmu. Kita lihat nih, pakaian ini apa fungsinya secara zahir? Pakaian itu menutup aurat. Gitu ya. Pakaian itu memperindah, gitu ya. Pakaian itu menjadikan seseorang lebih tampak, ya, menarik, begitu kan? Nah, begitu juga seorang wanita. Wanita itu fungsinya menutupi. Apalagi kalau kita kaji tentang bagaimana penciptaan wanita itu, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok dan paling atas posisinya. Ya, ini Masya Allah. Dan tulang rusuk itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fungsinya melindungi jantung, melindungi hati, gitu kan. Jadi ketika kita terbentur dengan benda tumpul, benda keras, gitu kan. Naudzubillah kalau ada kecelakaan, yang terbentur itu tulang rusuknya dulu. Makanya kadang-kadang ada patah, gitu kan. Rusuknya patah. Tapi tidak langsung nyentuh jantung dan hati. Ya, karena kalau itu langsung kebentur dengan jantung dan hatinya, ya bisa jadi meninggal kondisinya. Tapi yang pertama kali kebentur itu adalah tulangnya. Sama seperti pakaian. Benda terluar yang tampak dari tubuh kita ini adalah pakaian. Ya kan? Dan pakaian ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu fungsi wanita. Jadi gimana? Tergambarkan oleh kita betapa wanita itu fungsinya adalah menutupi. Ya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya, la yafruq mu'minun mu'minatun. Gitu kan? Tidak boleh seorang mukmin atau mukminah, seorang suami atau seorang istri, itu enggak boleh. Apa yang tidak dibolehkan? Nguliti. Nguliti. Membuka, menceritakan, membeberkan aib pasangannya. Itu. Jadi libas itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran besar buat kita. Fungsinya itu untuk menutupi. Ya, yang menutupnya itu tidak didapat selain daripada istri. Dan itu Qur'ani. Ya, bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita itu penenang, penentram. Yang kedua, dia adalah pakaian. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tugas dan fungsi wanita itu apa? Harthun. Ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Apa harthun? Bermakna harthun itu artinya ladang. Tahu ladang ya? Ya. Nah, di situ fungsi wanita. Maka oleh sebab itu, fungsi seorang wanita itu selain dia memberikan ketentraman secara lahir dan batin, menjadi penutup atau menjadi penghias bagi suaminya, ya, maka dia pun juga memberikan ketentraman bagi para suaminya dari unsur batiniah. Nah, dan itu Qur'ani. Ya. Maka ketiga hal ini, kalau dia berjalan sebagaimana mestinya,
maka dia akan menenteramkan. Coba dicek nanti. Silakan dikaji, dikoreksi. Silakan dibahas di internal keluarga kita. Sudahkah menenteramkan? Mungkin salah satu dari ini tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya. Ketika ia tidak menjadi pakaian, dia tidak menjadi ladang bagi pasangan kita, ya kan? Maka dia tidak akan menenteramkan. Tapi ketika dua unsur itu selesai, tercukupi, maka dia akan menenteramkan. Nah, oleh sebab itu, ini sebagaimana yang sudah kita kaji sebelum-sebelumnya, bahwa ternyata pembahasan wanita di dalam Al-Quran itu begitu sangat diperhatikan. Kenapa? Karena ketika wanita ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kacau Pak. Keluarga kacau, di sekup yang lebih besar secara bermasyarakat dan bernegara, pasti akan kacau. Pasti akan kacau. Kenapa? Karena ketika wanitanya baik, kita ini punya harapan besar negeri ini baik. Kita punya harapan besar anak-anak kita baik. Gitu. Lihat di Al-Quran. Lihat di dalam Al-Quran. Betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, kalau laki-lakinya rusak, ya, Fir'aun contoh, laki-lakinya rusak, maka anaknya bisa jadi baik. Gitu. Tapi lihat ketika yang rusak wanitanya. Lihat istrinya Nuh. Lihat istrinya Lut. Ya. Ketika dia rusak, maka generasi di bawahnya pun juga akan rusak. Nah, makanya disebutkan oleh para penyair itu, seorang penyair mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya dia itu sekolah pertama yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Yang ketika dia itu baik sekolahnya, maka dia akan menghadirkan generasi-generasi yang baik. Ahibai fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu muqaddimah kita. Maka sebelum kita beranjak jauh, maka fahamilah bahwa sebenarnya tugas kita hanya 3 itu. Agar tugas itu menjadikan tentram, gitu ya, menjadikan bahtera ini nyaman, visi, semisi, maka pastikan 3 itu ada di dalam diri dan keluarga kita. Ahibai fillah rahimani wa rahimakumullah. Wanita dalam Al-Quran yang sudah kita bahas sebelumnya, karena terakhir kita ngaji bertemu tidak tahu kapan ya Pak ya. Tapi saya masih ingat yang sudah kita bahas itu 3. Seingat saya itu sesuai dengan urutan ayat dari surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah Ibunda Hawa, ya kan? Betul ya Pak? Yang kedua adalah siapa? Istrinya Imran yang bernama Hannah. Yang ketiga siapa? Maryam, putri dari Ibunda Hannah. Nah, Maryam terakhir saya sebutkan bahwa Maryam ini saking mulianya Allah jadikan dia sebagai nama di dalam surah Al-Quran. Dan tidak ada penyebutan nama wanita selain Maryam. Nama surah maksud saya. Dan ketika kita mencari di dalam Al-Quran, Allah itu sangat menyebut Maryam itu berkali-kali. Ya. Sangat banyak sekali menyebut nama Maryam itu. Tidak disebutkan namanya selain nama Maryam. Artinya di antara para wanita ini seperti Ibunda Hawa, Ibunda Hannah dan wanita-wanita yang lain, yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu penyebutannya adalah Maryam. Maryam itu Allah sebutkan kurang lebih 24 kali di dalam Al-Quran. Ya.
11 kali ia disebut secara pribadi, namanya saja. Dan 13 kali ia disebut bersama putranya, yaitu Isa alaihissalam. Nah, begitu besar perhatian Allah kepada Maryam, sampai-sampai para ulama mengatakan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan nabi dari kalangan wanita, maka nabi itu adalah Maryam. Ya, saking disebutnya berkali-kali. Baik, itu wanita keberapa yang sudah kita kaji? Wanita ketiga. Kalau wanita pertama itu Ibunda Hawa dipotret dari sisi apa? Istri atau ibu, atau dua-duanya, istri dan ibu? Istri atau ibu? Istri ya. Istri. Baik. Di situ kalimatnya yang paling penting ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai di dalam surah Al-Baqarah, kemudian menjelaskan lagi di dalam surah Al-A'raf, dan yang lebih jelas lagi Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat pertama. Dan kalau kita lihat, perhatikan ayat ini, Allah memulainya dari kalimat takwa dan menutupnya dengan kalimat takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ini menurut ulama adalah Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Kemudian ayat itu berlanjut terus, di ayat terakhirnya adalah wattaqullah. Ya kan? Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi permulaannya dimulai dengan takwa, ditutupnya dengan takwa. Itu artinya pesan keluarga itu, pesan berpasangan itu, pesan takwa. Ya. Kemudian berikutnya Allah menyebut Ibunda Hannah. Di situ di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Ali Imran, Allah menyebut Ibunda Hannah ini melihatnya potretnya dari istri atau ibu, atau dua-duanya? Istri dan ibu. Dua porsi disebut di Ibunda Hannah. Ya. Kenapa? Karena tampak betul interaksi Ibunda Hannah dengan Maryam. Bagaimana Ibunda Hannah ini memiliki cita-cita besar. Bagaimana Ibunda Hannah ini punya harapan besar untuk anaknya. Itu ya. Harapannya seperti apa, Bun? Pelajaran besar yang bisa kita ambil dari, kalau yang Ibunda Hawa tadi, pelajaran besarnya itu sakinah loh ya. Iya. Karena pernah saya jelaskan untuk apa engkau diciptakan kan gitu. Ketika Nabi Adam itu diciptakan sendiri, ya. Nabi Adam itu kan dia nggak punya mertua. Dia tidak punya bapak ya kan. Yang paling indah itu hidupnya Nabi Adam. Iya, betul. Jadi kalau kita ini kan harus belajar bagaimana mendalami isi hati mertua kita ya. Tapi Nabi Adam tidak Allah ciptakan mertua. Gak benar ini. Tetapi Allah ciptakan pasangan gitu. Dan ketika diciptakannya Adam itu, kondisi Adam itu sudah pinter gitu. Ya kan? Coba perhatikan ayat di dalam surah Al-Baqarah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Allah sendiri yang mengajari Adam semua nama-nama yang ada di bumi ini, di surga, dan menghadirkan Adam di depan seluruh makhluk yang bernama malaikat. Kemudian Allah mengatakan, Adam, kabarkan kepada mereka yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Dikabarkan semuanya. Nah, kemudian malaikat di situ bersujud gitu. Wah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia yang akan dijadikan khalifah, yang akan dijadikan pemimpin. Begitu dahsyatnya ciptaan Allah berupa manusia. Disuruh sujud kecuali iblis. Tapi perhatikan enggak? Tidak diciptakan pasangan saat itu. Coba logikanya gini.
dia sudah pintar ngomong, ya, diajari bicara yang luar biasa, kemampuan intelektual yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, tapi tidak diciptakan pasangan. Terus ngomongnya sama siapa? Ya kan? Sama gitu. Bagi orang yang hari ini itu Allah belum takdirkan dia menikah, dia punya harta kekayaan yang luar biasa. Bisa beli mobil mewah, bisa beli motor yang luar biasa. Tapi gak nyaman kalau gak ada pasangannya. Gak bisa dinikmati. Betul. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian ciptakanlah Hawa sebagai teman untuk ngobrol. Makanya ketika Adam kondisinya sedang setengah tidur, kemudian Allah ciptakan Hawa. Seketika Adam itu bangun dan bertanya, siapa engkau? Kata wanita ini, imra'atun, aku adalah seorang wanita. Walima khuliqti, dan untuk apa engkau diciptakan? Kemudian Ibunda Hawa menjawab, litaskuna ilayya, agar engkau itu tentram bersamaku. Lihat ya, nah, ini pelajaran besar dari penciptaan Hawa. Jadi meskipun dia tidak punya mertua, tapi dia tentram. Ya betul, tentram bersama pasangannya. Yang kedua, pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah Ibunda Hannah adalah betapa besar cita-cita seorang Ibunda Hannah di dalam memiliki visi untuk melahirkan generasi. Ya. Ketika kita baca lembaran-lembaran penjelasan tentang doa Ibunda Hannah, betapa Ibunda Hannah ini berharap yang lahir itu laki-laki. Itu. Yang lahir itu laki-laki yang bisa melanjutkan perjuangannya. Karena ayahanda Imran, istrinya Hannah ini, ayahanda Imran, itu seorang pemimpin di Bani Israel saat itu. Dia pemimpin di Baitul Maqdis. Nah gitu. Kegundahan sang suami, ya, suami itu berpikir ini hal-hal besar gitu kan. Istri membaca betul. Ini pelajaran besar bagi kita seorang wanita. Baca betul bagaimana kondisi sang suami. Ya, dan itu tertangkap oleh Ibunda Hannah bahwa ketika nanti suaminya sudah tiada, ya, siapa yang akan melanjutkan? Anaknya pastinya. Makanya Ibunda Hannah berdoa kepada Allah, Inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, ya Rabb, aku bernazar, aku bermohon kepadamu ya Allah, agar kelak yang ada di dalam rahimku ini seorang yang abid, seorang yang menyembahmu, seorang yang mengurusi Baitul Maqdis, melanjutkan perjuangan sang ayah. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala lahirkan wanita, yaitu Maryam. Nah, pelajaran besarnya apa? Bahwa Ibunda Hannah memiliki cita-cita besar. Itu. Dan doa yang besar tidak hanya untuk anaknya, tapi zuriyahnya, cucunya itu loh. Jadi lahirnya Nabi Isa itu, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu doa mbahnya. Doanya Ibunda Hannah. Gitu ayatnya. Ya kan? Maka pelajaran besarnya, wanifidin rahimani wa rahimakumullah, kita ini bakal jadi calon kakek gitu ya. Kita ini bakal jadi calon nenek. Bakal jadi calon jid dan jiddah gitu kan. Doa itu buat anak dan cucu kita ke depan. Karena bisa jadi doa itulah yang akan menjamin kesolehannya, penjagaannya. Sebagaimana doa Ibunda Hannah untuk Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Itu pelajaran besarnya. Jadi tidak pernah berhenti bercita-cita meskipun yang lahir itu tidak sesuai dengan harapan, gitu kan? Ya. Kemudian yang ketiga, Ibunda Maryam. Ibunda Maryam, Allah Subhanahu wa taala
potret ia sebagai seorang ibu atau istri? Ibu, jelas. Nanti kita di akhir, entah kapan selesainya kajian ini, berapa tahun lagi, kita akan bisa mencari dan membuat sebuah jawaban gitu loh. Allah ini melihat, memotret wanita ini kebanyakan dari apa gitu loh. Dari istri kah atau dari ibu? Gitu. Nah, Ibunda Maryam Allah potret dari sisi dia seorang ibu. Ya. Dia bisa memiliki seorang anak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibunda Maryam itu Allah sebutkan paling banyak di dalam Al-Qur'an. Nah, ternyata Ibunda Maryam ini Masya Allah, ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya. Allah sebutkan di situ, sungguh Allah itu telah memilihmu dan mensucikanmu. Kemudian memilihmu dari semua wanita yang ada di muka bumi ini. Allah memilih Ibunda Maryam 3 kali. Dipilih langsung, ya, istofaki. Kemudian Allah sucikan langsung, ya, dibersihkan Ibunda Maryam ini dari segala fitnah, dari segala tuduhan dan sebagainya. Dan yang ketiga, Allah pilihkan dia menjadi wanita yang istimewa di antara semua wanita yang ada di muka bumi ini. Makanya ada sebuah hadis mengatakan bahwa wanita itu yang istimewa cuma 4. Ada yang menyebutkan 4, yaitu Khadijah, ya, Fatimah, istrinya Fir'aun, dan Maryam. Ya. Yang 3 ini, ya, Khadijah, Fatimah, ya. Kemudian yang ketiga adalah Asiyah, istrinya Fir'aun, dan yang keempat adalah Maryam ibnatu Imran. Yang 3 ini orang Arab, begitu disebutkan. Ya. Sedangkan Asiyah ini tidak pernah menaiki onta. Nah, itu dibaca di dalam sebuah penjelasan bahwa Maryam ini adalah wanita yang dia tidak sama dengan Khadijah dan Fatimah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dia karena Allah sendiri yang memilihnya. Yang tidak disebutkan bagi wanita-wanita yang lain. Nah, jadi pilihan Allah itu luar biasa. Ya, di mana dia memilih Maryam langsung sebagai wanita yang sangat istimewa di muka bumi ini. Itu yang ketiga. Pelajaran besarnya apa? Pelajaran besarnya adalah betapa wanita itu, ya, ini kalau saya baca di dalam surah Maryam, penjelasan tentang Maryam. Maryam itu, dia itu kan disebutkan di situ di akhir surah At-Tahrim, wa Maryam ba'nata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Terakhirnya wa kanat minal qanitin. Maryam itu orang yang sangat taat. Bahkan ketika dia itu memang dicita-citakan untuk menjadi penerusnya Baitul Maqdis, dia memilih tempat di dalam Baitul Maqdis. Fokusnya ibadah, gitu loh. Ya, fokusnya Maryam ini ibadah. Dia tidak terusik untuk urusan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan stempel untuk Maryam, Maryam ini wanita yang qanit, taat sama Allah. Ya, jadi pelajaran besarnya, wanita, kalau kita ingin menjadi sosok wanita yang bersih gitu ya, suci sebagaimana Maryam gitu, ikuti bagaimana Maryam ini khusyuk, bagaimana Maryam ini fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kadang namanya wanita kan begitu. Ya. Saatnya dia mengurusi, saatnya dia menyusui. Karena tiga tugas wanita itu, kalau kita baca di dalam surah Al-Ahqaf itu, 3 tugas wanita: mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ini kan tugas yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Tugas ini hanya dimiliki oleh wanita. Bagaimana 3 ini menjadikan dia justru tambah khusyuk sama Allah. Ya. Kadang-kadang kan namanya kerepotan-kerepotan itu menjadikan kita kadang-kadang berat untuk khusyuk ya. Berat untuk dekat sama Allah. Sholat tepat waktu, memperbanyak zikir, tilawah dan sebagainya. Karena kerepotan-kerepotan itu. Tapi tidak bagi Maryam. Makanya Allah Subhanahu wa taala pilih langsung Ibunda Maryam sebagai wanita yang terbaik di antara wanita-wanita yang ada. Yang keempat, nah ini muqaddimah. Hari ini kita akan masuk ke wanita berikutnya. Siapa itu? Dialah istrinya Nabiullah Zakaria. Sesuai dengan urutan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Imro'atu Zakaria berapa kali? Yang bisa jawab nanti dapat gift dari Pak Wawan. Tidak ada yang bisa jawab. Oke, saya yang jawab. Berarti saya yang dapat ya Pak. Istri Zakaria itu Allah sebutkan 3 tempat di dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat ke-40. Yang kedua Allah sebutkan di dalam surah Maryam. Di dalam surah Maryam ayat ke-5. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan istri Nabiullah Zakaria itu di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89 sampai ke-90. Ya. Ayat ke-90, maaf. Ya. Baik, ada 3 tempat. Yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat ke-40. Kemudian di dalam surah Maryam ayat ke-5. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90. Baik. Di dalam surah Ali Imran nanti kita akan kaji sedikit demi sedikit. Di dalam surah Ali Imran ini sebagai muqaddimah ya. Allah Subhanahu wa taala memulai kisahnya itu dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-35. Namun puncaknya pada ayat ke-40, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Nabiullah Zakaria berkata, "Ya Rabb, bagaimana aku bisa memiliki anak?" Gitu kan? Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Gimana aku bisa punya anak ya Allah? Itu ya. Wa qad balaghaniyal kibar. Dan aku ini sudah tambah tua. Ya. Sedang aku sudah sangat tua. Wa imraati aqir. Sedangkan istriku kondisinya mandul, Masya Allah. Ini imro'ah, ya, imro'atu Zakaria. Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Zakaria sebutkan bahwa kondisi istrinya itu dalam keadaan mandul. Dan suaminya dalam keadaan tua. Memang enggak masuk akal ini. Ya. Tapi itulah Al-Qur'an ya. Itulah Al-Qur'an. Makanya kemukjizatan Al-Qur'an itu luar biasa. Makanya saya katakan tidak perlu kita cari lagi yang lain, cukup di Al-Quran.
Kemudian di ayat surah Maryam, ya, surah Maryam. Surah Maryam ayat kelima. Ini masih dalam proses bagaimana Nabiullah Zakaria bercerita tentang kondisi dirinya dan kondisi istrinya. Di dalam surah Maryam ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Dan sungguh aku ya Allah takut. Nah, ini coba difahami ayat demi ayatnya. Aku takut mawaliya, penerusku setelah aku nanti tiada. Wa kanat imraati aqira. Sedangkan kondisi istriku itu mandul. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Ini kalau kita baca dengan setulus hati itu rasanya itu menyayat gitu. Kondisinya Nabiullah Zakaria memohon kepada Allah. Fahabli min ladunka waliya. Maka oleh sebab itu ya Allah, berikanlah aku itu keturunan dari sisimu. Ini kondisi Nabiullah Zakaria. Baik, di dalam surah Al-Anbiya. Silakan dibuka. Di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lah. Ya. Maka kami kabulkan doa Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami berikan untuknya itu anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami jadikan istrinya itu mengandung. Ya. Kalau aslahna di situ kami jadikan istrinya itu dalam kondisi yang baik, solih. Ya. Nah, ini pelajaran setelahnya. Lihat ayat ke-90 penutupnya. Innahum. Sesungguhnya mereka ini. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Nabiullah Zakaria. Kemudian siapa lagi? Ibunda. Nama istrinya siapa? Ini saya tadi belum bahas. Istrinya Zakaria namanya siapa? Ada yang menyebutkan namanya adalah Isya. Ya, Isya. Pakai hamzah ya. Hamzah, kasroh, ain, ya. Kemudian shin, panjang. Kemudian ain. Isya. Ketika kita cari di kamus, apa makna Isya? Apa artinya Isya? Isya itu artinya wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi. Itu yang saya dapatkan. Wah, luar biasa nih. Ini kalau kita baca nih semakin ditampari kita hari ini. Wanita ini memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Gitu. Masya Allah. Kita lanjutkan. Sesungguhnya mereka ini yang dimaksud adalah ayahanda Zakaria, ibunda Isya, kemudian Nabiullah Yahya. Innahum kanu, mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, sifatnya disebutkan tiga hal. Di sini Allah sebutkan 3 posisi. 3 kelebihan keluarga Nabi Zakaria. Yang pertama, yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Jadi Nabi Zakaria, ibunda Isya, Nabiullah Yahya, ini mereka punya sifat yusari'una fil khairat. Kalau udah berbuat baik nggak ditunda-tunda gitu. Itu ya. Ini pelajaran keluarga muslim buat kita ini. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu kalau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, raghaban wa rahaba. Meminta penuh ya. Meminta dengan penuh harap dan rasa takut gitu. Berharap agar Allah kabulkan doanya, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu.
raghaban wa rahaba. Kemudian sifat yang ketiga, wa kanu lana khashi'in. Mereka ini orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah. Khusyuk itu apa sih Bu maksudnya? Dia tahu betul bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Khusyuk. Orang khusyuk itu kan begitu. Makanya kalau salat itu wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi sabar dan salat ini sulit kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Kemudian lanjutannya, siapa tuh orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin, ya, dia yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah. Jadi khusyuk itu ketika kita sholat, ketika kita sabar, khusyuk itu pikiran kita sudah di surga Allah. Pikiran kita udah balasan Allah aja di akhirat. Nah, ini yang dimiliki oleh keluarga Zakaria. Bahwa keluarga Zakaria itu yang pertama dia punya sifat bersegera dalam melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh di dalam berdoa, dan yang ketiga adalah mereka ini adalah keluarga yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang posisi tentang posisi Nabiullah Zakaria. Bagaimana peran Nabiullah Zakaria? Apa yang dia lakukan? Kok tiba-tiba kemudian dia berdoa? Bagaimana caranya? Apa tanda-tandanya? Ya. Apakah kemudian Allah begitu saja memberikan kabar gembira kepada Zakaria? Tidak. Ternyata Nabiullah Zakaria punya cara-cara. Ya, cara-cara bagaimana dia itu menggapai, cara-cara bagaimana dia itu sampai diberikan Allah Subhanahu wa taala seorang keturunan yang bernama Yahya. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang kelanjutan kisah dari Ibunda Isya atau istri dari Nabiullah Zakaria alaihissalam. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa kebaikan bagi diri saya pribadi dan bagi para umahat sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.